Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di sini kita akan mempresentasikan konsep uang dan kebijakan moneter dalam Islam. Pertama, ada pengertian uang. Mungkin rekan-rekan sekalian punya pengertian sendiri apa itu uang gitu kan. Namun di sini kita membahas dan mengambil dari beberapa referensi. Uang dalam Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya an-nuqud yaitu tunai. Definisi nuqud menurut Abu Ubaid dirham dan dinar adalah nilai satuan. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar untuk dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Adapun beberapa makna yaitu an-naqdu yang berarti baik dari dirham. Menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Kata an-naqdu dalam tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Kemudian ada fungsi uang, di mana fungsi uang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi modern. Pertama, ada di sini fungsi uang diklasifikasi menjadi 4 fungsi, yaitu 1. Alat tukar menukar, 2. Alat menyimpan nilai, satuan hitung atau alat pengukur nilai, 4. Ukuran standar untuk pembayaran yang tertunda. Yang pertama ada alat tukar. Jadi uang itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Seperti contoh kita ingin membeli emas ataupun barang yang kita inginkan, itu kita bisa menggunakan alat tukar berupa uang. Apabila tidak ada uang, mungkin transaksi hanya dilakukan dengan cara barter. Nah, maka tentu sangatlah sulit hidup di dalam perekonomian modern. Yang kedua ada alat penyimpanan nilai. Mungkin di sini harta kekayaan seseorang dapat berupa barang, tanah, rumah, mobil, ataupun lain sebagainya. Meskipun demikian, uang juga dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga ada satuan hitung atau alat pengukur nilai. Uang dapat digunakan sebagai pengukur nilai. Dengan adanya uang, maka nilai satuan barang dapat diukur dan diperbandingkan, seperti mengukur nilai satuan rumah, mobil dengan satuan uang seperti rupiah, dolar, ataupun sebagainya. Yang keempat, fungsi uang ini terkait dengan pinjam-meminjam. Karena uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Jika meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah selama 5 tahun, maka nilai uang akan bertambah. Jenis-jenis uang. Yang pertama, commodity money adalah suatu alat tukar yang memiliki nilai komoditas, sebagai contoh emas, berlian, atau perak. Yang kedua, deposit money atau uang giral. Uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum berupa surat berharga yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Uang menurut tokoh Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, pembahasan tentang uang adalah suatu yang paling bermakna karena beredar dalam perekonomian masyarakat. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia. Lalu tinggi rendahnya suatu titik tekanan akan membahayakan tubuh yang mengakibatkan inflasi atau deflasi. Menurut Al-Fakizi, berbeda dari pendapat sebelumnya, Ibnu Taimiyah, Al-Fakizi berpendapat mata uang diharuskan terbuat dari emas dan perak. Selain itu, tidak layak disebut sebagai mata uang karena sebelum datangnya Islam, uang sudah digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang atau biaya tenaga kerja. Menurut Ibnu Khaldun,
Konsep uang tidak harus mengandung emas atau perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah yang menetapkan nilai uang. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubah suatu nilai mata uang. Prinsip kebijakan moneter dalam Islam. A. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah. B. Manusia merupakan pemimpin di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. C. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia karena seizin Allah. D. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun. E. Kekayaan harus diputar. F. Menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomian. G. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Kesejahteraan bukan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi untuk diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain atau untuk kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Manusia hidup di dunia adalah sebagai khalifah Allah bersama manusia lain yang juga khalifah Allah. Sumber daya yang tersedia adalah untuk semua manusia. Karena itu, pemanfaatan sumber daya oleh individu adalah sah, tetapi dibatasi sedemikian rupa tidak membahayakan kebahagiaan dan kebaikan sosial bahkan mendatangkan kebaikan bagi lingkungan sosialnya. Pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang antara lain kemakmuran material tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak esensial dan secara moral dipertanyakan. Yang kedua, tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan bahaya pada generasi sekarang atau yang akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral. Tujuan kebijakan moneter yang kedua adalah keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian. Yang pertama adalah suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. Yang kedua adalah hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Nilai-nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa memperbedakan ras dan golongan dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Keadilan ini merefleksikan bahwa imbalan materi haruslah diberikan secara wajar atas kerja keras, kreativitas, dan kontribusinya yang diberikan kepada output. Kekayaan memang adalah hasil jerih payah individu. Akan tetapi di dalam kekayaan tersebut ada hak orang lain. Kekayaan dengan demikian harus didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak. Terkait dengan tujuan ini, pengaturan bank sentral harus bersifat realis dan mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang. Yang ketiga adalah stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian, baik secara
ideologi maupun praktek. Karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Ketidakmenentuan uang mengakibatkan kerusakan perekonomian karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebelum permintaan. Sehingga peramalan suatu harga dengan tanpa menjadi sulit dilakukan. Ketidakmenentuan nilai uang yang lebih berbentuk inflasi daripada deflasi menunjukkan bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu satuan hitung yang adil dan benar, dan menyebabkan pelaku ekonomi berlaku tidak adil pula terhadap pelaku lain dengan tidak disadarinya, dengan memerosotkan aset-aset moneter tanpa sepengetahuannya. Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian di mana keputusan-keputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal dan menyebabkan mislokasi sumber daya dan bahkan cenderung merusak nilai-nilai moral dengan memberikan imbalan kepada usaha-usaha spekulasi yang pada akhirnya menimpakan kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif serta memperparah ketidakmerataan pendapatan. Stabilisasi nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilisasi nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi real yang optimum, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Jazakumullah khairan katsiran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.